Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kita sudah mencapai part 5 pembahasan tentang efek samping dan kelemahan quirk yang di-request langsung oleh salah seorang subscriber kita, Arjo Sakif. Saking panjangnya, admin sampai hampir lupa siapa yang request ini. Admin mungkin terkesan agak lama membuatnya. Tapi dibalik itu sebenarnya konten ini agak delay karena admin harus membuat beberapa konten requestan dari beberapa subscriber lain. Oke, tanpa perlu panjang lebar, konten kali ini akan membahas efek samping dan kelemahan quirk part 5. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah zoom. Zoom adalah quirk yang dimiliki oleh siswi dari kelas peralatan support. Dia dikenal sebagai Hatsume Mei. Quirk ini dapat melihat jarak jauh sampai ke angka 5 km. Sangat hebat, akan tetapi tentu saja memiliki kelemahan. Meskipun tidak disebutkan secara ofisial, akan tetapi jika saja penglihatan Hatsume terhalang atau ditutupi, maka tentu saja quirknya bakal tidak bekerja. Kedua ada vibrate. Quirk ini dimiliki oleh karakter yang dijuluki sebagai Black Hair Deku atau Yoshindo dari Ketsubutsu Academy. Dia memiliki quirk yang mampu menimbulkan getaran pada bidang permukaan, sehingga akibatnya dapat mengakibatkan gempa. Sesuai dengan hebatnya quirk vibrate, efek sampingnya juga cukup hebat, di mana penggunanya akan mengalami tubuh kaku setelah memakai seluruh kemampuannya, dan juga efek gempanya tidak dapat diatur sesuka hati. Jadi sangat beresiko dapat merusak hal lain. Di posisi ketiga ada Steve Enning. Seiko Makabe dari Ketsubutsu Academy adalah pemilik dari quirk ini. Singkatnya, quirk ini dapat membuat benda yang disentuh oleh penggunanya dapat menjadi sekeras buton. Walaupun quirk ini nampaknya cukup hebat, akan tetapi kelemahannya adalah dia tak dapat mengeraskan tubuh orang lain, dan juga sangat mudah rusak jika terkena cairan asam. Keempat adalah Boomerang. Boomerang adalah quirk yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol lintasan yang dilemparnya. Tujuannya agar si Itejiro selaku pengguna quirk ini dapat dengan mudah mengenai targetnya. Dan tentu saja quirk ini memiliki kelemahan dan efek samping. Benda yang sudah terlempar tidak dapat dihentikan, yang bisa saja bakal memperburuk kondisi jika saja tak mampu dikontrol. Serta kelemahannya adalah jika saja kemampuan ini berpapasan dengan quirk tipe penghancur, maka quirknya akan non-aktif. Kelima ada quirk Extended O'Hare. Quirk ini dimiliki oleh naga Masamora. Seperti yang kalian lihat bahwa quirk ini berupa rambut tebal yang menutupi sekujur tubuh Mora. Kemampuannya dapat memanjangkan rambut dan mampu menjadi perisai alami bagi tubuhnya. Namun efek sampingnya adalah seringkali rambut yang dipanjangkan mengalami kusut, sehingga membuat Mora kadang jengkel dengan masalah tersebut. Di posisi ke-6 ada quirk Meatball. Meatball adalah quirk yang dimiliki oleh Seiji Shishikura dari SMA Shiketsu. Dia memiliki quirk yang dapat membuat orang lain menjadi bola daging. Akibatnya korban akan mengalami perubahan bentuk fisik yang membuat dia sulit untuk menggerakkan seluruh tubuhnya. Meskipun quirk ini kelihatannya kuat, namun aktivasi quirk memiliki jangka waktu yang membuat korbannya bakal kembali ke tubuh semula. Dan juga jika Seiji menerima serangan fisik, maka quirknya perlahan bakal non-aktif. Ketujuh ada Glamour. Glamour adalah quirk yang cukup manipulatif menurut admin, di mana Kemi sebagai pengguna quirk ini mampu mengaktifkan semacam ilusi visual yang membuat korbannya dapat mendapatkan hal yang dianggapnya indah. Cukup sederhana, akan tetapi kelemahan dari quirk ini adalah memiliki jangka waktu pengaktifan yang tidak berlangsung cukup lama. Kedelapan ada Paralis. Dalam bahasa Indonesia, quirk ini artinya adalah kelumpuhan. Habuko Monggose, teman masa SMP Asui Suyung, memiliki tampilan luar ini memiliki quirk yang membuat lawannya dapat lumpuh seketika, dengan syarat korbannya harus melihat mata Habuko, dan kemudian Habuko mengaktifkan quirknya. Quirk ini kedengarannya cukup ekstrem, namun kelemahannya adalah waktu lumpuhnya hanya sampai 3 detik. Di posisi ke-9 ada Flashbang Sweep. Sebenarnya secara ofisial, nama quirk ini belum ditentukan. Quirk milik Dadan Tadan ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan keringat yang dapat bersinar, dan juga dapat mengaktifkan suara yang keras. Kostum dari Dadan Tadan sendiri dapat menghasilkan misal yang isinya dapat menampung keringatnya. Namun karena asalnya dari keringat, mungkin kemampuan ini juga bakal ada sedikit masalah jika suhunya sangat dingin. Kira-kira kelemahannya mirip Bakugo lah. Di nomor 10 ada virus zombie. Romero Fujimi sebagai pemilik dari quirk ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan virus zombie yang sangat berbahaya. Virus ini akan membuat siapapun yang menghirupnya dapat berubah menjadi zombie. Efek yang terjadi pada orang lain selain menjadi zombie adalah akan menjadi bodoh untuk sementara waktu. Juga quirknya tak dapat dia kendalikan. Quirk ini sangat berbahaya sampai-sampai naratornya mengatakan bahwa quirk ini sangat tidak cocok untuk quirk pahlawan. Namun untungnya Fujimi adalah seorang siswa pahlawan. Meskipun berbahaya, quirk ini tidak akan memper kepada penggunanya sendiri. Sehingga jika saja Fujimi digigit oleh korbannya, maka dia juga bakal menjadi zombie. Dan juga quirk ini akan nonaktif ketika jangka waktunya sudah selesai. Ke-11 ada Whirlwind. Quirk ini adalah quirk yang sangat kuat dan juga sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Bisa-bisa menjadi bencana alam jika saja Inasa sebagai penggunanya tidak mengontrolnya dengan baik. Quirk ini mampu menciptakan angin puyuh dan juga tornado, sehingga quirk ini digolongkan sebagai quirk yang sangat kuat. Namun kelemahan dari quirk ini adalah jika saja Inasa tidak melakukan pengumpulan dan sedikit tekanan terlebih dahulu, maka quirk ini tidak akan efektif digunakan, serta udara panas akan mengganggu efektivitas quirk, sehingga api menjadi kelemahan alami dari quirk ini. Ke-12 ada IQ. Saiko Intelli dari Seiyai Academy adalah pemilik dari quirk super cerdas ini. Saiko dapat melipat gandakan IQ yang dimilikinya, sehingga dalam beberapa waktu dia dapat menjadi sangat jenius. Syaratnya pun cukup unik, di mana Saiko perlu meminum teh terlebih dahulu, lalu menutup matanya.
maka quirknya pun akan aktif. Nah, meskipun kelihatannya jenius, quirk ini memiliki kelemahan yang cukup sepele. Kelemahannya adalah Psycho tak dapat memprediksi quirk apa yang akan diaktifkan oleh lawannya, dan juga level IQ memiliki efek tergantung dari jenis teh yang diminumnya. Ke-13 ada Wave Motion. Quirk milik Nejire ini adalah quirk yang digadang-gadang cukup kuat untuk membuat musuhnya dapat tunduk seketika. Quirk Wave Motion adalah quirk yang membuat penggunanya dapat menghasilkan energi stamina dalam tubuhnya menjadi energi ledakan. Namun kelemahannya adalah semakin banyak stamina yang dipakai, maka akan membuat tubuh Nejire semakin lemas. Ke-14 ada Manifestasi. Tamaki Amajiki sebagai pemilik dari quirk ini dapat mampu menghasilkan segala bentuk apapun dari tubuhnya, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan di suatu kasus dia dapat menghasilkan quirk orang lain selama dia mengonsumsi bahan makanan. Nah, menyangkut hal itu, quirk manifestasi tidak akan aktif apabila penggunanya tidak mengonsumsi apapun, sehingga mengharuskan Tamaki untuk sering-sering mengonsumsi makanan dari hewan ataupun tumbuhan yang dapat dia gunakan saat menyerang. Dan yang terakhir pada part 5 kali ini adalah Permission. Permission adalah quirk dari Mirio Togata. Quirk ini membuat Mirio dapat tembus pandang ke berbagai benda dan halangan apapun. Quirk ini sangat hebat dan ditambah lagi kekuatan Mirio yang membuat dia digadang-gadang bakal menjadi pro hero terbaik. Menurut ayah Mirio, quirk ini adalah quirk yang sangat fatal jika saja dia tidak mampu mengendalikan quirknya. Efek fatal yang bisa saja terjadi adalah tubuhnya bakal terpotong-potong jika saja quirknya tak dapat dikontrol. Masih banyak lagi efek samping dan kelemahan quirk. Untuk itu tetap ikuti seri ini biar admin makin semangat buat kontennya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.